Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi teks persuasi. Pada saat pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dan menyajikan teks persuasif, mampu menarik perhatian dalam mengajak dan melakukan sesuatu. Adapun teks persuasif adalah teks yang berfungsi mengajak, memaparkan argumen beserta fakta yang ada. Dalam mengajak, seorang perlu menggunakan kata ajakan seperti harus dan sebaiknya. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mencapai yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, contohnya jika, sebab, karena, demikian, oleh karena itu. Selain itu, teks persuasif tidak hanya disampaikan secara tertulis, namun juga secara lisan, baik dijelaskan secara langsung maupun tersirat. Seperti yang terdapat pada contoh berikut. Penyebab timbulnya asma biasanya disebabkan karena makan yang tidak teratur dan sembarangan. Maka dari itu, kita perlu menjaga pola makan dengan cara makan secara teratur dan makan makanan sehat. Teks persuasif memiliki kaidah kebahasaan yaitu kalimat bujukan, pendapat, fakta, kata teknis atau istilah, konjungsi kausalitas. Kalimat bujukan adalah kalimat yang berisi ajakan dan membujuk. Kalimat pendapat adalah kalimat yang berusaha mengungkapkan atau mengemukakan pemikiran. Kalimat fakta adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu yang benar-benar terjadi atau nyata. Kata teknis atau istilah adalah kata yang memiliki hubungan dengan suatu bidang profesi. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menerangkan sebab akibat. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berasal dari pemikiran, membayangkan, atau berasumsi. Kata perujukan adalah kata yang memiliki fungsi merujuk agar memperkuat suatu pernyataan. Adapun contoh penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks persuasif sebagai berikut. Klinik hewan yang ada di seberang jalan sangat ramai pasien. Pemilik pun secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya. Hal ini disebabkan ramahnya dokter dan perawat yang bekerja di sana. Selain itu, mereka memiliki fasilitas dan peralatan lengkap, sehingga pemilik dan hewan tidak masalah jika menunggu lama karena pelayanan bagus dan ruang bermain yang mengasihkan. Di dalam contoh teks tersebut, terdapat 3 aspek kebahasaan yaitu pendapat berwarna kuning, fakta berwarna biru, dan bujukan berwarna putih. Tidak hanya kaidah kebahasaan, teks persuasif juga terdapat struktur yang berisi pengantar atau pengenalan isu, selanjutnya argumen penulis tentang isu yang disampaikan, lalu pernyataan ajakan yang di dalamnya yang mengajak pembaca untuk mau melakukan atau menghindari suatu hal, yang terakhir adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Maka urutan teks persuasif adalah pengenalan isu, rangkaian argumen yang berisi pendapat dan fakta, lalu pernyataan ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali yang berisi kesimpulan atau rangkuman. Berikut adalah contoh struktur teks yang digunakan pada teks persuasif berjudul banjir. Seperti yang sudah diketahui, penyebab banjir adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Akibat dari kurangnya kesadaran tersebut, tidak sedikit masyarakat yang terkena dampak banjir. Tingginya debit air dapat menghambat aktivitas mengemudi, selain itu dapat menimbulkan kerugian karena terendamnya rumah,
alat elektronik, dan barang-barang lain. Tidak hanya barang-barang, namun kesehatan masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang muncul pada saat banjir, seperti yang biasa terjadi di kota Jakarta. Masyarakat harusnya membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah yang mudah dan sulit terurai. Masyarakat dapat membakar atau mengubur sampah agar tidak menumpuk, menjaga lingkungan dan sungai agar tidak tercemar. Untuk itu, sebaiknya masyarakat harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan tanpa terkecuali di sungai, agar terhindar dari kerugian dan penyakit yang dapat terjadi saat banjir. Dapat dilihat bagian pengenalan isu terdapat pada teks berwarna kuning, rangkaian argumen berwarna pink, pernyataan ajakan berwarna biru, dan yang terakhir adalah penegasan kembali pada teks berwarna putih. Tahap selanjutnya adalah menulis teks persuasi. Langkah pertama adalah penyiapan bujukan ajakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan. Maka pada tahap ini kalian diminta untuk membuat kata atau kalimat ajakan yang terkandung dalam teks yang nantinya kalian bacakan. Yang kedua adalah memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Kalian dapat menentukan tema utama. Yang ketiga, memperkenalkan isu dan memberikan pendapat yang mengandung fakta. Lalu memberi penegasan ulang dari sebuah pernyataan yang telah dipaparkan. Setelah membahas kaidah kebahasaan dan struktur, maka dari itu peserta didik harus memahami materi teks persuasi. Kalian ditugaskan membuat teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan, lalu membacakan teks persuasi yang telah kalian buat. Nah, siapa yang mau membacakan teks persuasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Kurangnya kedisiplinan di dalam melakukan sesuatu, seseorang biasanya lebih suka menunda pekerjaan daripada langsung mengerjakannya. Walaupun sudah mengetahui deadline, orang cenderung banyak menghabiskan waktu dengan bersantai, bermain, dan membeli mengerjakan pekerjaan 1 hari atau bahkan 1 jam sebelum deadline, yang dapat membuat hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal. Hal ini juga dipengaruhi dengan menganggap sepele pekerjaan tersebut, sehingga menganggap bahwa hal tersebut dapat mudah diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tidak hanya menyelesaikan sesuatu pekerjaan, tetapi juga memanajemen waktu. Dalam suatu pertemuan dengan seseorang, ada baiknya memanfaatkan waktu. Setidaknya sehari sebelum melakukan pertemuan. Tidak jarang orang lebih suka menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan dan akan dikenakan pada hari tersebut, yang akan membuat orang lain menunggu terlalu lama. Karena pada saat memilih pakaian, seseorang harus mempertimbangkan gaya, warna, keserasian, dan kesesuaian dengan kondisi saat itu. Agar terkesan rapi dan sopan, ini adalah salah satu perilaku tidak baik yang tidak pantas untuk dicontoh, karena akan membuat orang lain marah, kecewa, dan menghabiskan waktu. Padahal waktu tersebut dapat digunakannya untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Orang lain juga enggan untuk membuat janji sampai hilang kepercayaan. Kedisiplinan merupakan hal terpenting dalam hidup seseorang karena memiliki manfaat yang luar biasa. Maka dari itu, marilah kita menerapkan kedisiplinan di dalam setiap kegiatan yang hendak dilakukan. Dengan disiplin, seseorang dapat memanajemen waktu dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang sedang diraih. Fokus dan konsisten dalam melakukan sesuatu, meninggalkan hal yang dapat menghambat pekerjaan, selalu memanfaatkan peluang, mendapat kepercayaan dan pandangan baik orang lain.
Dengan demikian, kita harus menerapkan kedisiplinan agar mendapat anggapan mampu menghargai waktu. Pada saat kita dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan waktu yang ditentukan, alangkah baiknya mengerjakannya langsung saat pekerjaan sudah diberikan. Karena jika kita mampu menyelesaikan suatu pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan, kita dapat bersantai dan tidak perlu khawatir. Selain itu, kita juga memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Juga dapat menjadi sumber motivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama atau mungkin lebih baik dari itu. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan teks persuasi? Saya, Bu. Literasi menjadi hal penting dan berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Dimanapun dan kapanpun kita pasti harus membaca. Seperti pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diperintahkan untuk meresensi novel. Maka siswa perlu membaca secara keseluruhan isi novel agar dapat membuat sinopsis, mengetahui kelebihan, kekurangan, identitas buku, dan membuat judul hasil sinopsis tersebut. Berbagai jenis dan bentuk buku sudah diterbitkan mulai dari buku cetak maupun e-book. Guna mempermudahkan pembaca, membaca dimanapun dan kapanpun. Mulai dari buku pengetahuan sampai buku hiburan terdapat dalam aplikasi seperti e-Pusnas, Candil, dan lain-lainnya. Selain itu juga, siswa dapat mencari, meminjam, dan membaca buku secara gratis. Namun, akhir-akhir ini, tingkat minat dalam membaca siswa menurun. Hal ini dapat diketahui pada saat guru menanyakan kepada siswa tentang perintah untuk membaca materi yang sudah diberitahukan agar siswa lebih paham pada saat guru mengulas kembali dan dapat berdiskusi materi yang belum dipahami. Pada saat memahami materi, siswa cenderung memilih menyimak video pembelajaran materi tersebut daripada membaca. Padahal, membaca buku pembelajaran sudah menjadi keharusan siswa karena materi yang diajarkan guru berasal dari buku tersebut. Memang terdapat kesulitan memahami subbab pada suatu materi, tetapi dengan membaca, siswa menjadi terarah pada saat guru menjelaskan, sebab biasanya guru pada saat penyampaian materi tidak mendikte materi yang sedang dijelaskan pada subbab dan bagiannya. Guru memaparkan materi secara tersusun, namun terarah dan menyebar. Beliau juga menambahkan informasi terkait materi yang sedang dipaparkan, sehingga siswa menjadi mengerti subbab tersebut. Selain itu, membaca dapat meningkatkan kosakata baru baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Maka dari itu, guru harus memantau perkembangan siswa dengan cara memberikan kartu bacaan, yang di dalamnya terdapat judul dan halaman buku non pembelajaran, yang nantinya hasil resensi dari bacaan tersebut ditulis pada kartu tersebut lalu diberikan kepada guru yang nantinya akan ditandatangani guru sebagai bukti siswa telah membaca. Lalu, guru memberi nilai tambah kepada siswa agar minat membaca siswa akan meningkat. Karena kurangnya minat baca siswa memerlukan dorongan untuk meningkatkan minat baca siswa dengan cara menyediakan aplikasi membaca buku dan menghargai hasil bacaannya dengan cara memberikan nilai tambah. Karena dengan membaca, siswa akan mendapat pemahaman dan menambah kosakata dari isi bacaan. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan teks persuasi? Saya, Bu. Sifat tidak mau berbagi. Sifat berbagi harus ditanamkan sejak dini. Karena jika anak memiliki sifat tidak mau berbagi, anak akan memiliki keraguan saat bermain dengan barangnya. Lalu memiliki pemikiran pada saat barangnya hendak dimainkan orang lain. Ia akan memiliki pemikiran barang tersebut akan dirusak, bahkan dimilikinya. Maka anak akan sensitif dan menimbulkan perselisihan. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi perilaku tersebut. Seperti pada saat orang tua membelikan jeruk. Namun hanya satu lalu diberikan kepada anaknya. Ketika temannya berniat meminta satu buah jeruk tersebut,
orang tua melarang dan secara tidak langsung menjadi pelajaran kepada anak. Saat memiliki barang atau makanan, maka hanya akan yang memakannya. Jika diberikan, maka tidak akan puas merasakannya. Ini adalah perilaku orang tua yang tidak baik untuk anaknya. Sebab perilaku yang sudah tertanam sejak kecil akan tertanam sampai anak tersebut dewasa. Sehingga pada saat memiliki sesuatu, anak itu akan menghindar atau meninggalkan barang di rumah. Setelah itu, ia dapat pergi dengan tenang. Pada perilaku ini, anak biasanya tidak memiliki teman karena sifat tidak mau berbagi. Ini akan menimbulkan sifat egois dari anak. Karena pada dasarnya, ketika ia menyadari sesuatu bahwa mainnya adalah miliknya, maka ia hanya perlu mempertahankannya, karena khawatir mainan tersebut akan rusak. Sebagai orang tua, harusnya menjadi model yang baik bagi anak. Mencontohkan perilaku baik kepada orang lain. Jika sifat tersebut sudah tertanam dalam diri anak, maka orang tua harus memberi edukasi, berdiskusi, dan memberikan contoh. Mengarahkan anak untuk memperhatikan pada saat berbicara. Orang tua dapat memusatkan perhatian dengan cara menyimpan barang menjadi sumber perselisihan anak. Dengan demikian, perilaku baik yang akan didapatkan pada saat anak senang berbagi. Ia juga akan memiliki banyak teman. Setelah membaca teks persuasi yang telah dibuat, selanjutnya kita akan mengkaji ketepatan penulisan teks persuasi yang telah kalian buat. Pertama, teks persuasi yang berjudul Kurangnya Kedisiplinan. Pada paragraf pertama, di dalam melakukan suatu, seorang biasanya lebih suka menunda pekerjaan daripada langsung mengerjakannya, walaupun sudah mengetahui deadline. Orang cenderung banyak menghabiskan waktu dengan bersantai, bermain, dan memilih mengerjakan pekerjaan 1 hari atau bahkan 1 jam sebelum deadline, yang dapat membuat hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal. Pada paragraf pertama ini, termasuk kepada struktur pengenalan isu yang membahas tentang masalah yang hendak dibahas. Lalu pada paragraf kedua, hal ini juga dipengaruhi dengan menganggap sepele pekerjaan tersebut sehingga menganggap bahwa hal tersebut dapat mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak hanya menyelesaikan satu pekerjaan, tapi juga manajemen waktu di dalam suatu pertemuan dengan orang lain. Ada baiknya memanfaatkan waktu setidaknya sehari sebelum melakukan pertemuan. Tidak jarang orang lebih suka menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan dan akan dikenakan pada hari tersebut yang akan membuat orang lain menunggu terlalu lama. Karena pada saat memilih pakaian, orang harus mempertimbangkan gaya, warna, keserasian, dan kesesuaian dengan kondisi saat itu, agar terlihat rapi dan sopan. Ini adalah salah satu perilaku tidak baik yang tidak pantas untuk dicontoh, karena akan membuat orang lain marah, kecewa, dan menghabiskan waktu. Padahal, waktu tersebut dapat digunakan untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Orang lain juga enggan untuk membuat janji sampai hilang kepercayaan. Pada paragraf kedua dan ketiga termasuk dalam rangkaian argumen karena mengandung pendapat dan kenyataan atau fakta. Selanjutnya, kedisiplinan merupakan hal terpenting dalam hidup seorang karena memiliki manfaat yang luar biasa. Maka dari itu, marilah kita menerapkan kedisiplinan di dalam setiap kegiatan yang hendak dilakukan. Dengan disiplin, seseorang dapat manajemen waktu dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang sedang diraih. Fokus dan konsisten dalam melakukan sesuatu, meninggalkan hal yang dapat menghambat pekerjaan, selalu memanfaatkan peluang, mendapat kepercayaan dan pandangan baik orang lain.
Pada paragraf keempat mengandung pernyataan ajakan karena mengajak pembaca atau pendengar untuk disiplin dalam memanfaatkan waktu. Selanjutnya, dengan demikian kita harus menerapkan kedisiplinan agar mendapat anggapan mampu menghargai waktu. Pada saat kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu yang ditentukan, alangkah baiknya mengerjakan langsung saat pekerjaan sudah diberikan, karena jika kita mampu menyelesaikan suatu pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan, kita dapat bersantai dan tidak perlu khawatir. Setelah itu, kita juga memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Juga dapat menjadi sumber motivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama atau mungkin lebih baik dari itu. Pada paragraf kelima atau paragraf terakhir mengandung penegasan ulang karena merangkum atau membuat sinopsis dari pernyataan teks. Selanjutnya kita akan mengkaji ketepatan kebahasaan pada teks kurangnya kedisiplinan. Di dalam teks persuasi terdapat kebahasaan seperti pendapat, fakta, bahwa kurangnya disiplin akan menimbulkan dampak buruk. Lalu pada teks ini menggunakan konjungsi kausalitas pada kata berwarna merah yang dapat dilihat pada paragraf ketiga dan keempat dengan menggunakan konjungsi karena menjelaskan jika tidak disiplin akan membuat orang lain marah, kecewa, dan jika disiplin maka akan dapat memanajemen waktu dan mendapat kepercayaan orang lain. Pada paragraf keempat juga terdapat kata atau kalimat bujukan dengan mengajak pembaca untuk menerapkan kedisiplinan di dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Adapun kata bujukan ditandai dengan kata berwarna hijau. Selain terdapat penggunaan kata kerja mental, juga terdapat pada kata berwarna kuning berupa melakukan, menunggu, mempertimbangkan, meninggalkan, melakukan, dan menghargai. Penggunaan kata perujuk yang menyebar pada teks seperti yang terdapat dalam paragraf kedua dengan menggunakan kata tersebut berwarna ungu. Selanjutnya, teks persuasi berjudul literasi. Literasi menjadi hal penting dan berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Dimanapun dan kapanpun kita pasti harus membaca. Seperti pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diperintahkan untuk meresensi novel. Maka siswa perlu membaca secara keseluruhan isi novel agar dapat membuat sinopsis, mengetahui kelebihan, kekurangan, identitas buku, dan membuat judul hasil sinopsis tersebut. Pada paragraf pertama, teks persuasi literasi termasuk ke dalam struktur pengenalan isu karena membahas tentang masalah yang hendak dibahas. Berbagai jenis dan bentuk buku sudah diterbitkan mulai dari buku cetak maupun e-book, guna memudahkan pembaca membaca dimanapun dan kapanpun. Mulai dari buku pengetahuan sampai buku hiburan terdapat dalam aplikasi seperti iPusnas, Candil, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa dapat mencari, meminjam, dan membaca buku secara gratis. Namun, akhir-akhir ini tingkat minat dalam membaca siswa menurun. Hal ini dapat diketahui pada saat guru menanyakan kepada siswa tentang perintah untuk membaca materi yang sudah diberikan. Agar siswa lebih paham pada saat guru mengulas kembali dan dapat berdiskusi materi yang belum dipahami. Pada saat memahami materi, siswa cenderung memilih menyimak video pembelajaran materi tersebut daripada membaca. Padahal membaca buku pelajaran sudah menjadi keharusan siswa karena materi yang diajarkan guru berasal dari buku tersebut. Memang terdapat kesulitan memahami subbab
pada suatu materi. Tetapi dengan membaca, siswa menjadi terarah pada saat guru menjelaskan. Sebab biasanya guru pada saat pemaparan materi tidak mendikte materi yang sedang dijelaskan pada subbab dan bagiannya. Guru memaparkan materi secara tersusun namun terarah dan menyebar. Beliau juga menambahkan informasi terkait materi yang sedang dipaparkan sehingga siswa menjadi mengerti subbab tersebut. Selain itu, membaca dapat meningkatkan kosakata baru baik bahasa Indonesia maupun asing. Pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk ke dalam rangkaian argumen karena mengandung pendapat dan kenyataan atau fakta. Maka dari itu, guru harus memantau perkembangan siswa dengan cara memberikan kartu bacaan yang di dalamnya terdapat judul dan halaman buku non-pelajaran, yang nantinya hasil resensi dari buku tersebut ditulis pada kartu tersebut lalu diberikan kepada guru yang nantinya akan ditandatangani guru sebagai bukti siswa telah membaca, lalu guru memberi nilai tambah kepada siswa agar minat membaca siswa meningkat. Lalu pada paragraf kelima mengandung pernyataan ajakan karena mengajak guru dengan terus memantau perkembangan literasi siswa dengan memberi kartu literasi dan memberi apresiasi dengan nilai. Oleh karena itu, minat membaca siswa memerlukan dorongan untuk meningkatkan minat membaca siswa dengan cara menyediakan aplikasi membaca buku dan menghargai hasil bacaan dengan cara memberikan nilai tambah. Karena dengan membaca, siswa akan mendapat pemahaman dan menambah kosakata dari isi bacaan. Pada paragraf kelima atau paragraf terakhir mengandung penegasan ulang karena merangkum atau membuat sinopsis dari pernyataan teks. Selanjutnya, di dalam teks persuasi terdapat kebahasaan seperti pendapat, fakta, bahwa kemudahan dalam membaca dimanapun dan kapanpun. Menggunakan konjungsi kausalitas pada kata berwarna merah yang dapat dilihat pada paragraf pertama dengan menggunakan konjungsi karena. Kata lain yang digunakan adalah sebab. Menjelaskan tentang kurangnya minat membaca seperti pada paragraf kedua. Selain itu, terdapat penggunaan kata kerja mental pada kata berwarna kuning berupa membaca. Lalu menggunakan kata perujukan yang menyebar pada teks seperti yang terdapat dalam paragraf kedua dengan menggunakan kata tersebut dan kata tersebut ditandai dengan warna ungu. Selanjutnya, teks persuasi berjudul Tidak Mau Berbagi. Sifat berbagi harus ditanamkan sejak dini. Karena jika anak memiliki sifat tidak mau berbagi, maka anak akan memiliki keraguan saat bermain dengan barangnya. Lalu, memiliki pemikiran pada saat barangnya hendak dimainkan orang lain, ia akan memiliki pemikiran barang tersebut akan rusak bahkan dimilikinya. Maka, anak akan sensitif dan menimbulkan perselisihan. Pada paragraf pertama, termasuk kepada struktur pengenalan isu karena membahas tentang masalah yang hendak dibahas mengenai sifat tidak mau berbagi yang terjadi pada anak. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi perilaku tersebut seperti pada saat orang tua membelikan jeruk, namun hanya satu lalu diberikan kepada anaknya. Ketika temannya berniat meminta satu buah jeruk tersebut, orang tua melarang dan secara tidak langsung menjadi pelajaran kepada anak saat memiliki barang atau makanan, maka hanya akan memakannya. Jika diberikan, maka tidak akan puas merasakannya. Hal seperti ini adalah perilaku orang tua yang tidak baik untuk anaknya. Sebab perilaku yang sudah tertanam sejak kecil akan tertanam sampai anak tersebut dewasa. Sehingga pada saat
memiliki sesuatu, anak itu akan menghindar dan meninggalkan barang tersebut di rumah. Setelah itu, ia dapat pergi dengan tenang. Pada perilaku ini, anak biasanya tidak memiliki teman karena sifat tidak mau berbaginya. Ini akan menimbulkan sifat egois dari anak. Karena pada dasarnya ketika ia menyadari sesuatu bahwa mainannya adalah miliknya, maka ia hanya perlu mempertahankannya karena khawatir mainan tersebut akan rusak. Pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk ke dalam rangkaian argumen karena mengandung pendapat dan kenyataan atau fakta bahwa lingkungan ikut serta dalam sifat anak. Sebagai orang tua, seharusnya menjadi model yang baik bagi anak, mencontohkan perilaku baik kepada orang lain. Jika sifat tersebut sudah tertanam dalam diri anak, maka orang tua harus memberikan edukasi dengan berdiskusi dan memberikan contoh, mengarahkan anak untuk memperhatikan. Pada saat berbicara, orang tua akan mendapatkan pusat perhatian dengan cara menyimpan barang yang menjadi sumber perselisihan anak. Dengan demikian, perilaku baik yang akan didapatkan pada saat anak senang berbagi. Ia juga akan memiliki banyak teman. Dalam teks persuasi tersebut, kebahasaan seperti pendapat, fakta, bahwa lingkungan turut mempengaruhi sifat yang tertanam dalam diri anak. Jika lingkungan mengajarkan anak untuk tidak berbagi barang miliknya, maka anak akan mencontoh dan melakukan sampai dewasa, karena barang miliknya adalah haknya. Lalu, menggunakan konjungsi kausalitas pada kata berwarna merah yang dapat dilihat pada paragraf pertama dengan menggunakan konjungsi karena dan sebab. Dengan menggunakan konjungsi karena dan juga kata sebab, menjelaskan tentang hasil yang ditimbulkan pada saat anak sudah mencontoh sifat tidak mau berbagi. Pada paragraf kelima, kata berwarna hijau juga terdapat kata atau kalimat bujukan dengan mengajak membaca menggunakan kata seharusnya. Selain itu, terdapat penggunaan kata kerja mental pada kata berwarna kuning berupa memperhatikan dan mencontohkan. Sekian pada pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.